Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari karunia-Mu kami boleh menjalani kehidupan ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu. Kami baca, kami renungkan bersama. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan sungguh-sungguh kami jadikan sebagai tuntunan dalam perjalanan hidup kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai ayat 28. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah mengikut Tuhan. Unturu puang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah manusia berduka dan menyesal atas dosa dan kesalahannya, bertobat di hadapan Tuhan, dan menerima pengampunan dari Tuhan, apakah yang harus dilakukan? Jawabannya singkat dan tegas: mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Kemanapun Yesus pergi, ke sana juga pengikutnya pergi. Dimanapun Yesus berada, di sana ia juga berada. Wow, sangat menyenangkan selalu bersama Yesus. Tapi apakah semua orang yang mengaku percaya selalu senang bersama Yesus? Disinilah persoalannya. Ada orang yang berpikir bahwa mengikut Yesus itu berarti apapun yang diinginkan harus dipenuhi oleh Yesus. Bukankah pemikiran itu justru terbalik? Bukan lagi saya yang mengikut Yesus, tapi Yesus yang mengikut saya. Saudara-saudara, situasi inilah yang terjadi pada bangsa Israel setelah dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan.
Mereka mengalami penggenapan janji dari Tuhan dengan memasuki dan mendiami tanah perjanjian. Namun Israel justru mempraktekkan cara hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan menurut rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, bahkan mereka membelakangi Tuhan. Ayat 24. Membelakangi Tuhan memperlihatkan sikap hidup bahwa merekalah yang di depan dan Tuhan di belakang sebagai pengikut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah hal ini juga dialami oleh kita sebagai pengikut Yesus? Apakah saya mengikut Yesus karena senantiasa merindukan bersama Yesus dan kerinduan menaati perintahnya? Mari mengundang Roh Kudus menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang lebih dulu mengasihiku dengan kasih yang sempurna? Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur kasih-Mu senantiasa kami rasakan di dalam segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa oleh kebenaran firman-Mu akan juga terus menuntun langkah kami, sehingga kami sungguh-sungguh senantiasa merindukan bersama Yesus dan juga senantiasa memiliki kerinduan menaati perintah-Nya, hidup taat setia kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kiranya firman-Mu ini juga semakin meneguhkan iman kami untuk senantiasa hidup pada kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan dalam segala aktivitas kami hari ini. Diberkatilah masing-masing kami untuk senantiasa mengemban tanggung jawab dengan benar. Diberkati juga setiap orang tua untuk mendidik mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Diberkatilah anak-anak dalam mereka bertumbuh, mereka melakukan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak muda, bahkan dalam pendidikan mereka. Diberkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia untuk tetap menikmati masa tua dengan sukacita dari Allah bersama anak-anak dan cucu dimanapun berada. Mereka berbahagia di dalam Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Mohon Tuhan menopang, memulihkan keadaan mereka dalam berbagai persoalan atau pergumulan-pergumulan hidup yang harus dijumpai oleh anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menguatkan, menghiburkan, terus menjaga, melindungi, sehingga semua tetap mampu dilalui dengan baik. Dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan juga terus menopang saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, bahkan apa yang boleh dicapai pada hari ini, di sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Diberkatilah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat, juga di tengah-tengah kami menikmati kehidupan di tengah bangsa ini. Kiranya kami tetap setia dalam kehendak Tuhan, dan para pemimpin kami juga dimampukan untuk mampu memimpin bangsa ini, sehingga bangsa kami pun boleh juga berada dalam situasi yang kondusif. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.